Hai hai, halo semuanya. Apa kabar sahabat Elisa? Oke, jumpa lagi ya kita di Readingan Tarot. Seperti biasa masih membahas tentang love life reading. Oke, untuk pembahasan tema kartu kita kali ini, apa sih yang ingin dia sampaikan ya? Oke, saat ini ke kamunya, khususkan energinya untuk seseorang yang ada something denganmu. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Halisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku di sini. Kita ready ya. Untuk hasil tentu tidak semua yang menonton video aku bisa resonate. Ini general reading ya. Oke, bijaklah menyikapi setiap perkataan yang kusampaikan. Kita ready. Apa sih yang ingin dia sampaikan ke kamu saat ini ya, di kartu Temperance dan Eight of Cups. Jadi seorang yang lagi kamu fokuskan energinya di sini, sebenarnya secara koneksi batin dia masih kenceng banget ke kamu, dan aku melihat juga tentang pemikiran dia sama kamu. Mungkin belakangan ini banyak yang mengingat ya masa-masa pertama kalian bertemu atau momen-momen yang sudah kalian lewati ya. Aku melihatnya mungkin untuk kedepannya kalian berdua ini kayak ada something lagi. Kalau tidak ada komunikasi saat ini, tapi ada sesuatu yang akan terjadi di antara kalian berdua ya. Secara energi aku lebih melihat ada komunikasi ya, ada komunikasi yang dimana mungkin dia akan bisa berterus terang seperti apa perasaannya selama ini no komunikasi dengan kamu ya. Di Eight of Cups yang sejujurnya saat ini terjadi, dia masih belum bisa menggantikan kamu dengan orang lain ya. Sejauh apapun dia pergi atau saat ini dia lagi LDRan sama kamu ya, bahkan mungkin di antara kalian ini udah ada yang on off energinya dengan dia, tapi di Eight of Cups dia tidak bisa kayak membohongi perasaannya bahwa dia masih sayang sama kamu dan mencintai kamu ya. Dia belum bisa sepenuhnya jauh dari kamu atau tidak siap untuk kehilangan, kata lain begitu ya. Oke, tidak siap untuk kehilangan. Jadi apa sih yang dia inginkan saat ini kalau sudah tidak siap untuk kehilangan? Apakah dia akan maju, ada pergerakan atau enggak ya? Kita lihat apakah yang akan dia lakukan. Wow, di kartu The Empress sih di sini dia ini memang seseorang yang bisa aku bilang butuh pengakuan dari kamu ya. Dia menginginkan sebenarnya hubungan kalian ini bisa bersama, atau perasaan kamu masih bersama dengan dia. Jadi ada rasa tidak rela ketika kamu bersama dengan orang lain, atau di sini perasaan cemburunya juga gede. Seandainya kamu tiba-tiba memutuskan dia dan mencari orang lain, dia tidak akan bisa terima. Di kartu The Empress dia masih menginginkan kamu berada dalam hidupnya, dan dia tidak ingin kamu bersama dengan orang lain ya. Intinya kalau saat ini dia lagi tidak menghubungi kamu gitu ya, tetapi di kartu The Empress perasaan sayangnya sama kamu ini masih sangat besar ya. Di Eight of Cups mungkin ada yang sebagian dari pasanganmu ini yang menyembunyikan perasaannya ya, seolah-olah dia sudah tidak peduli sama kamu, tetapi sebenarnya di sini kayak ngebatin kamu tiap hari. Di antara kalian mungkin juga terlihat sangat tidak nyaman ya dengan koneksi energi yang terjadi antara kalian berdua ini ya, menurut aku. Karena dia terus kayak ngebatin kamu, itu yang membuat kamunya juga nggak nyaman, kayak rasa down. Terus di sini energi kamu juga tidak terkontrol dengan baik secara tensi emosional. Aku lihatnya kamu lebih sering mengingat dia, sedih, terus ada rasa tidak terima juga kenapa kamu diperlakukan tidak baik gitu. Tapi seorang ini yang menurut aku dia kurang dewasa ya, tidak bisa mengekspresikan perasaannya sama kamu yang sebenarnya dia masih menginginkan, tetapi dia tidak bisa dewasa untuk menyampaikan ini sama kamunya. Entah ini rasa gengsi atau dia
memang dasarnya ego kayak gitu ya. Jadi ada tarik ulur energi yang aku lihat ya di kartu The Empress. Di kartu The Empress juga akan ada koneksi yang lebih baik sebenarnya. Mungkin ini nunggu waktu ya, entah kesabaran kamu yang lagi diuji atau memang dianya ini lagi melakukan satu perubahan yang dimana untuk saat ini mungkin semesta memisahkan kalian berdua untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kalian masing-masing ya. Di kartu The Empress akan ada kesejahteraan, masalah hubungan kembali dengan dia, intinya ada perbaikan lagi ya. Berarti memang perasaan sayangnya itu yang akan mendorong kuat dia untuk datang ke kamu atau meminta maaf. Dan di sini di Eight of Cups-nya dia tidak mau jujur dengan perasaannya, itu yang akan membuat ketidakstabilan di dalam koneksi kalian berdua ya. Secara emosional kalian saling mencurigai kayak gitu yang aku lihat ya. Tapi di kartu The Empress pada akhirnya ya kesepakatan untuk bersama lagi aku lihat ada ya. Oke, entah ini dalam satu koneksi yang lebih kuat ya, romantis yang lebih indah gitu ya, romansa cinta yang lebih indah ke depannya. Di kartu The Empress ada satu kepuasan batin yang aku lihat dari diri kamunya ya. Mungkin bisa jadi seorang yang lagi difokuskan bisa meminta maaf ke kamu, apa yang kamu inginkan di dia bisa membawa perubahan yang lebih baik ke depannya, bisa lebih dewasa dan tidak kekanak-kanakan ya menurut aku ya. Oke. Dan kita lihat lagi yang berkecamuk di batinnya saat ini, Ten of Cups. Nah, yang berkecamuk di batinnya saat ini bahwa sebenarnya selain dia tidak rela untuk kehilangan kamu, tidak mau intinya kamu menjauh dari dia di dalam on off ini ya, stuck energi ini ya, dia menginginkan memang kamu ini ya bisa mengerti ya, bisa mengerti mungkin sinyal-sinyal dari dia itu, kode-kode dari dia bahwa dia sebenarnya masih sayang, masih enggan untuk berbicara saat ini karena ada sesuatu gitu ya. Di Ten of Cups dia merindukan kehangatan, kasih sayang ya, candaan dan segala ekspresi cinta yang kamu miliki. Dia merindukan semua itu saat ini ya. Jadi ada perasaan kangen ya, mungkin ingin jumpa, ada hal-hal yang membuat dia terkenang kamu kembali ya, gairah cintanya saat ini mungkin bahkan rasa rindu yang aku lihat ini ya, begitu besar sama kamunya. Mungkin udah lama tidak komunikasi dan saling membatasi jarak ya satu sama lain, mungkin tidak ada waktu untuk kalian bertemu, kesibukan masing-masing atau ego karena kesalahpahaman kayak menjadi membuat jarak ya di antara kamu sama dia belakangan ini. Kemungkinan seperti itu. Di Ten of Cups dia merindukan kehangatan atau belayan kasih sayang dari kamu, itu yang terlihat ya. Oke, kita lihat lagi ya. Apakah ada orang lain yang dia rindukan saat ini selain kamu? Di Four of Swords ya. Di Four of Swords di sini dia tidak ada merindukan orang lain saat ini selain kamu gitu kan ya. Ini adalah pemikiran yang seimbang. Nah, jadi dia merasa belum selesai sama kamu loh ya. Di Four of Swords ini dia ngerasain hubungannya ini belum selesai sama kamu, belum clear menurut dia loh ya, bukan terus kalau menurut kamunya nggak tahu lagi ini ya. Kalau menurut dia di Four of Swords ini hubungannya sama kamu masih belum selesai ya, karena perasaannya di sini juga masih besar, harapannya dia juga masih ke kamu, perasaan kangennya juga lagi membara ya, sudah lama tidak bertemu dengan kamu, dia merindukan kehangatan kasih sayang dari kamu. Dan di Four of Swords dia ngerasa hubungan kalian masih gantung kemungkinan kalau tidak ada komunikasi. Jadi menurut dia hubungan kalian berdua ini masih belum selesai ya, masih ada endingnya lagi gitu ya. Oke.
Jadi dia menganggap kamunya itu masih ada seseorang yang spesial ya. Dia lagi tidak merindukan siapa-siapa karena merasa kamu masih dengan dia gitu. Belum selesai hubungannya. Jadi belum clear ya, urusan kalian berdua itu belum clear menurut dia ya. Oke. Yang paling ingin dia sampaikan di sini di Three of Swords, dia juga terluka dengan situasi yang terjadi saat ini di antara kalian berdua. Mungkin saling diam kayak gitu ya, dan dia berharap kamu bisa berpikir jernih di sini, apa bisa mengontrol emosional kamu. Mungkin rasa cemburumu terlalu besar dengan dia, intinya curiga-curiga ya tentang adanya orang ketiga di Three of Swords ini ya. Mungkin ada perasaan menyesal juga kalau seandainya memang benar-benar dia sudah ketahuan menghadirkan orang ketiga sama kamu ini ya. Jadi dia ada perasaan pengen minta maaf atau menyesal di sini ya, udah melakukan suatu hal yang menyakiti kamu ya. Mungkin berkomunikasi dengan seorang secara diam-diam gitu, kayak dia ada perasaan bersalah dan dia menyadari kesalahannya di Three of Swords ini ya, dan dia juga menganggap kamu masih ada di dalam hidupnya. Jadi kayak berada dalam satu dilema yang aku lihat ya. Seseorang ini berada dalam satu dilema ya, karena tidak siap untuk kehilangan atau melupakan kamu di sini ya. Oke. Wow, di Four of Cups. Nah, di Four of Cups ini aku merasakan kayak dianya sendiri sebenarnya sama kamu ya, merasa ada kecocokan ya, merasa ada kecocokan sih ya. Mungkin ada planning ke masa depan ya, karena di Ten of Cups tadi dia merasakan keharmonisan ya, ketika semuanya belum terjadi seperti ini ya. Dia pernah merasakan berkasih sayang sama kamu, dan di sini ketika tidak ada kabar darimu, mungkin apapun yang pernah kalian lewati itu sudah tidak seperti biasanya karena momennya sudah beda lagi ya. Dia merindukan semuanya, mungkin menjadi satu perbandingan dia dengan orang barunya atau dia dengan kamu. Di sini barulah dia menemukan titik temunya ya. Walaupun pernah merasa kayak bingung menentukan sikap ya, mau kemana hubungan ini ya, mau diperjelas atau enggak ke depannya. Aku melihat di Four of Cups ada tujuan yang jelas dia ke kamu ya. Kalau seandainya saat ini udah setai dengan kamu, berarti enggak ada keraguan-raguan di hatinya untuk menuju ke jenjang yang lebih serius. Oke, Three of Swords ini ya. Kita lihat lagi ya. Nah, ini di kartu The Hierophant ya. Ini ada keinginan yang tidak tertahan ya, keinginan yang tidak tertahan, atau bahkan di sini dilambangkan dengan keegoisan dia ya. Keegoisan dia mungkin melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan kamu ya, atau mengambil tindakan tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tetapi dia tidak memperdulikan ya apa ya yang membuat kamu sakit saat ini. Jadi di kartu The Hierophant aku lebih melihat dia yang mungkin merasa lebih benar dalam situasi ini. Keputusan apapun yang dia ambil ya, mungkin menjaga jarak, mendiamkan kamu saat ini, no komunikasi, dan pada ujungnya nanti akan ada drama, dia datang lagi ya. Itu semata-mata karena ada keinginan ya dari hati dia yang terdalam, intinya yang cukup kuat, bahwa dia yakin kamu mungkin akan memberikan maaf lagi ke dia,
atau menerima hubungan ini kembali jika ini sudah pernah on off ya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kayak aku lebih melihat egoisnya memang lagi tinggi banget ya, jadi seseorang yang tidak mudah diatur. Terus di sini kamunya mungkin ketika berkomunikasi dengan dia atau komitmen dia dengan dia terlalu banyak menguras energi karena tidak bisa memahami dia sepenuhnya ya. Jadi apapun yang dia inginkan itu yang dia lakukan, yang menurut dia benar gitu, walaupun itu sebenarnya kadang tidak seini sama kamu gitu kan, tidak sejalan dengan kamu gitu, tapi dia tetap, intinya ya mungkin ada perbedaan prinsip yang aku lihat ya antara kamu dengan dia ini. Oke. The Queen of Wands ya, dan terlihat di sini kamu ini sebenarnya arah tujuannya itu jelas ya. Kamu nggak niko-niko orangnya ya. Ketika sudah benar-benar menemukan pasangan, kamu akan mencoba menjaga pasanganmu itu dengan baik, dan dia tahu, bahkan mungkin menginginkan dia ini menjadi seorang yang satu-satunya di hati kamu ya. Mungkin ada obsesi juga di sini, di Three of Swords, pikiran dia yang salah paham sama kamu, ada yang seperti ini general reading soalnya ya. Oke. Tapi di Nine of Coins, seiring berjalannya waktu, nanti ada seseorang yang kamu sayangi ini ya berubah tiba-tiba ya. Mungkin ada hal yang akan membuat dia kebuka hatinya ya, kebuka hatinya mungkin bisa jadi lebih lembut, terus menyadari kesalahannya. Yang tadinya suka membohongi kamu di belakang, kayak ada satu energi perubahan ya yang aku lihat. Ini lebih ke satu hal yang lebih baik sih ke depannya, menguntungkan di sisi kamunya, mungkin baik juga di sisi dianya, karena dia melakukan satu perubahan yang positif aku lihat, bukan ke hal yang negatif ya perubahannya ini. Oke. Aku sapa dulu zodiaknya. Di sini ada si Capricorn, Virgo, Gemini, Libra ya, terus Pisces. Oke, kita lihat ya. Ini tidak terpatok zodiak sebenarnya. Pencapaian kamu pada akhirnya dengan dia seperti apa? Pencapaian kamu di sini, new beginning. Akan ada hal baru yang lebih membahagiakan. Ini momen baru ya. Semoga seseorang yang kamu cintai ini bisa berubah ke hal yang lebih baik gitu ya. Ini ada situasi baru yang akan terbuka, kesempatan kedua bisa, dan kesempatan baru ya untuk kamunya di dalam satu hubungan ini. Discovery, sepertinya dia akan terus mempertahankan hubungan ini dengan kamu, dia akan terus stay dengan kamu ya. Mungkin ada yang tiba-tiba sadar bahwa kehilangan kamu saat ini itu membuat banyak hal di dalam hidupnya itu tidak lengkap ya, kebahagiaan hidupnya itu tidak lengkap. Jadi ada yang memutuskan untuk kembali ya, walaupun di sini sebagian dari pasangan kamu ini tidak bisa mengambil keputusan secara cepat ya. Aku melihat, tetapi ada usaha untuk memperbaiki situasi atau keadaan. Dia berusaha untuk memperbaiki situasinya dengan kamu. Nah, aku lebih melihat ke diri kamunya yang di sini seolah-olah kayak tahu ya, kayak sudah berani menaruh harapan lebih dengan seseorang ya. Dia seseorang ini itu adalah dia ya yang kamu pikirkan saat ini. Jadi kamu udah berani nih secara intuisi tahu gitu ya kemana kamu harus memberikan hatimu, waktumu kepada siapa, ya manifestasi kamu ke depan seperti apa. Nah, di sini kamu udah tahu banget, udah sadar banget gitu kan ya, akan ada hal-hal baik yang akan terjadi dalam kehidupan kamu, dalam hubungan ya. Oke. Dan di sini terlihat lanjutkan dan tunjukkan ekspresi cintamu. Mungkin ini ada kejujuran ya, kejujuran antara kamu dengan pasangan
yang membuat kamu lebih rileks, kamu lebih bahagia, ya tidak terlalu banyak drama. Walaupun hidup ini tidak sepenuhnya bebas drama, tapi tidak terlalu banyak, itu akan membuat energi kamu hemat gitu ya, menghemat energi di sini. Aman untuk kamu cintai. Jadi ada perasaan dimana kamu akan merasa tentram ya dan damai dalam satu hubungan ya, karena sudah ada kesadaran dari dalam diri pasanganmu ini untuk memperlakukan kamu lebih baik ya. Kesadaran ya yang penting ya. Dan ini dianjurkan mungkin kayak banyak ya di sini berpasrah aja kepada Tuhan tentang masalah jodohmu ya. Kamu positif dengan segala sesuatu apa yang kamu pikirkan, kamu ucapkan gitu, itu akan membawa satu kebaikan di dalam hidup kamu yang selanjutnya dalam hubungan ya. Jadi ada patokan di situ. Terus hubungan masa lalu, ingatlah seseorang yang udah pernah ada di dalam kehidupanmu ini akan ada yang nongol kembali gitu ya, akan ada yang datang kembali secara tiba-tiba. Tentunya seperti readingan aku tadi itu, dia menjadi seorang versi yang terbaik. Sebelum datang ke kamu, mungkin ada keputusan untuk diam atau mengambil jeda sebentar denganmu untuk introspeksi diri masing-masing. Alam semesta sengaja memisahkan kalian berdua dalam waktu yang telah ditentukan untuk pemurnian energi kembali ya. Mungkin pernah ada orang ketiga di antara kalian, jadi ini memang harus ada jeda nih sebentar. Kalau memang jodohnya berlanjut, ini pemurnian energi antara kamu dengan dia ya. Oke, cukup readingannya. Aku ngucapin makasih banyak yang sudah ngikutin dari awal sampai akhir. Semoga kalian selalu bahagia. Next time kita akan jumpa di tema readingan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.